Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat menyongsong hari ini dengan penuh sukacita. Selamat untuk kita kembali datang bersekutu erat, memuji menyembah Tuhan, bersekutu dengan kuasa firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kita, yang menolong kita, yang memotivasi kita. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari katakan tetap semangat. Amin. Berikan senyum yang terbaik. Jika ada saudara kita atau suami, istri kita, anak-anak kita di sekitar kita, berikan senyum yang terbaik buat mereka. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku membawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah penyembahan. Hidup ini adalah kita persembahkan untuk menjadi berkat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sebab itu mari dengan segenap hati kita mau datang menyembah Dia. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini hidup kami. Hidup kami ini adalah untuk menyembah Engkau. Menyembah Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, amin. Mari katakan bersama, pujian dan syukur. Pujian dan syukurku membawa padamu, amin Tuhan. Kami persembahkan hidup kami.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami siap untuk bersekutu dengan kuasa firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Mengurapi kami hamba, mengurapi setiap kami, mengurapi setiap telinga pendengaran kami, lebih hati kami, biar sungguh-sungguh terbuka untuk firman. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kembali ambil Alkitab saudara dan pegang itu. Jika saudara menggunakan HP, ya saudara pegang HP saudara, dan kemudian sama-sama kita katakan ya statement kita untuk kita menerima firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Jadi suasana dan spirit Natal itu benar-benar sudah terasa ya. Apalagi saudara yang ada di Manado, walaupun dengan situasi kondisi COVID-19 ini, tapi saya pikir tidak menghalangi, tidak merampas sukacita Natal itu saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun beberapa tempat di mana perayaan Natal dibatasi dengan protokol kesehatan, tapi tetap semangat Natal itu membara, menggelora di dalam setiap pribadi umat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian saudara kita yang ada di dalam mesbah doa ini, ya saudara yang mengikuti, saudara yang bersama-sama, mari kita tetap menunjukkan semangat Natal, semangat yang penuh dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, harus diakui, ada banyak orang yang keliru menyikapi Natal ini. Ada banyak pihak yang keliru meresponi perayaan Natal ini. Nah, itu sebabnya mari kita lihat bahwa respon itu saudara, respon di dalam menyambut Natal ini, mari kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 2. Hal-hal respon tentang kelahiran Yesus ini sudah ditunjukkan juga oleh orang-orang yang hidup di seputaran kelahiran Yesus ya, di sekitar kelahiran Yesus. Baik Yesus masih sebagai seorang bayi maupun Yesus sudah sebagai seorang anak kecil. Nah, baik, mari kita lihat satu peristiwa di dalam Injil Matius pasal 2. Sekali lagi Injil Matius pasal 2. Ayat yang pertama saya ingin bacakan dan ayat yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. 2, sama-sama 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Mari saudara perhatikan firman Allah di sini. Respon yang tepat menyambut kelahiran Yesus, respon yang tepat, respon yang benar saudara, dengan hadirnya Yesus, dengan lahirnya Yesus, itu ditunjukkan oleh para Majus. Ini orang-orang terpandang, orang-orang bangsawan, bahkan mungkin ada di antara mereka yang raja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka menunjukkan satu respon yang benar akan hal kelahiran Yesus itu. Respon apa itu? Mari kita lihat saudara di dalam ayat yang kedua, bagian terakhir. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya ingin garis bawahi, respon yang benar itu adalah kami datang untuk menyembah dia. Haleluya, puji Tuhan.
Jadi sesungguhnya kelahiran Yesus itu mesti diresponi dengan apa? Sikap hidup kita, sikap hati kita, di mana kita memposisikan diri kita ini sebagai orang, sebagai pribadi yang menyembah Dia. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Saudara, itu sebabnya respon yang benar dengan hadirnya Yesus di muka bumi ini, yaitu dengan sujud menyembah Dia. Kemarin firman Allah sudah menekankan bahwa hal kelahiran Yesus itu adalah hal di mana Yesus itu berdiam di dalam setiap pribadi kita, orang yang percaya. Yesus hadir, Dia lahir, Dia diam, Dia tinggal di hati kita. Nah saudara, respon kita itu adalah apa? Datang untuk menyembah Dia. Amin saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ini respon yang benar. Yang setuju katakan amin. Ini sikap yang benar. Tetapi mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 2 ada beberapa respon juga yang ditunjukkan oleh orang-orang pada waktu itu. Ketika mereka mendengar Yesus itu lahir, ya, Raja itu lahir. Mari perhatikan ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes, Injil Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dengar baik-baik, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Respon yang kedua, tadi orang Majus, itu respon yang benar, sikap yang benar. Tapi perhatikan, respon yang kedua itu ditunjukkan oleh seorang yang bernama Herodes. Herodes, raja yang memerintah ya di Yudea pada waktu itu. Raja yang memerintah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara, ketika dia mendengar berita dari orang Majus bahwa ada seorang raja yang lahir, firman Allah berkata, Herodes terkejut. Kata terkejut ini saudara, di sana dikatakan Herodes menjadi gelisah. Saudara bisa membuka dalam terjemahan lain, dikatakan Herodes menjadi sangat gelisah dan marah. Nah ini, saudara, ternyata saudara, Herodes justru tidak senang dengan hadirnya Yesus, dengan lahirnya Yesus. Herodes jadi gelisah. Kenapa? Dia merasa tersaingi. Jadi rupanya Herodes adalah pihak yang gelisah dan marah tentang dengar kelahiran Yesus, kehadiran Yesus. Jangan heran kalau saat ini ironisnya saudara, ada respon-respon yang seperti Herodes ini menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus. Kalau mendengar berita Natal, kalau mendengar berita tentang Yesus, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi tidak suka. Herodes itu adalah tokoh masyarakat, dia adalah tokoh pemimpin pada waktu itu, saudara. Saudara, jangan heran kalau hari-hari ini ada pihak-pihak tertentu, baik yang di internal Kristen maupun di kalangan luar, mereka menunjukkan sikap yang tidak benar, mereka menunjukkan sikap yang gelisah ya, karena berita tentang kelahiran Yesus itu tersebar ke seluruh dunia, karena kelahiran Yesus itu ditetapkan sebagai hari raya umat Kristiani, dan itu dikumandangkan di seluruh dunia, di mana seluruh dunia bisa mendengar, bisa tahu bahwa Yesus itu pernah lahir di muka bumi ini, dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dan ternyata saudara, berita Natal ini adalah merupakan satu kegelisahan dan bahkan kemarahan buat pihak-pihak tertentu.
Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita yang mengikuti mesbah doa ini bukanlah pihak Herodes yang menunjukkan sikap yang gelisah, marah, bahkan sangat gelisah. Kenapa, saudara? Karena merasa ada yang menyaingi dia. Saudara, Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan dia layak disembah. Tidak tepat, tidak baik, tidak benar kita meresponi kehadiran Yesus dengan kegelisahan dan dengan kemarahan. Respon yang kedua, saudara, ya, respon yang kedua. Kalau respon yang pertama ini, kalau saudara lihat perkembangan terakhir, saudara, ya, mereka menempatkan Yesus itu seperti jin. Ya, mereka menempatkan Yesus itu cuma manusia biasa. Ya. Nah, saudara, respon yang ketiga di sini ditunjukkan ketika Raja Herodes, ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi rupanya berita ini seketika itu juga tersebar kepada seluruh orang Yerusalem. Dan firman Allah berkata di sini, saudara, dalam terjemahan lain dia katakan, saudara, terdengar berita tentang kelahiran Yesus dan itu menjadi desas-desus, menjadi sesuatu yang menghebohkan buat orang Yerusalem, menjadi sesuatu yang menggemparkan buat orang Yerusalem. Saudara, jadi di pihak orang Yerusalem mereka menjadi gempar, mereka menjadi heboh dengan kelahiran Yesus. Hal yang identik tapi ironis untuk pihak-pihak tertentu dan bahkan banyak pihak, saudara, yang meresponi kehadiran Yesus, kelahiran Yesus itu dengan kehebohan, dengan kegemparan, desas-desus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, bukan rahasia lagi kita lihat kalau sudah Natal begini, waduh, jadi heboh di mana-mana, jadi gempar di mana-mana. Saudara, Natal Kristus itu disambut dengan kemeriahan. Masih bulan November sudah pasang pohon Natal. Waduh, di mal-mal, saudara, biasanya kalau saudara lihat, kalau bukan di zaman Covid ini, kalau di zaman Covid ini, wah, biasanya, saudara, mal-mal, tempat-tempat pertemuan umum itu sudah dipasang pohon Natal, sudah betul-betul heboh. Belum dengan dekorasi-dekorasi Natal di masing-masing gereja. Bahkan, saudara, ada banyak gereja justru yang meresponi kelahiran Yesus itu dengan hal-hal yang mewah, dengan hal-hal yang menggemparkan. Sibuk dekorasi sana, sibuk dekorasi sini, saudara. Waktu banyak tersita. Belum lagi, saudara, sibuk buat kue, sibuk memikirkan tentang seragam. Waduh, jadi heboh deh, saudara, tentang kelahiran Yesus, tentang Natal itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya sayang, ironis, saudara, kehebohan, keterkejutan ini, saudara, kegemparan ini, mereka melupakan esensi yang sebenarnya meresponi kelahiran Yesus itu adalah dengan sujud, datang sujud menyembah dia. Ada banyak orang-orang Kristen sekarang, saudara, hanya karena mempersiapkan pernak-pernik kehebohan Natal, saudara, parcel dan lain sebagainya, saudara, sementara di satu sisi mereka tidak lagi memberi diri mereka untuk menjadi penyembahan, menjadi penyembah yang mau datang menyembah dia, Yesus Raja di atas segala raja. Bahkan ada yang tidak ibadah lagi, saudara, gara-gara mempersiapkan hal-hal yang lain. Cuma sebatas apa? Heboh. Cuma sebatas apa? Gempar. Oh, cuma menjadi desas-desus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oh, lebih parah lagi di kampung saya kadang-kadang, saudara, ya. Tapi puji Tuhan mungkin sekarang enggak lagi, saudara. Kalau sudah menyambut Natal begini, wah, itu di jalan rame, saudara. Rame bukan apa? Rame dengan ribut-ribut, rame dengan mabuk-mabuk, rame dengan minum sana, minum sini, saudara, ya. Gempar memang. Mereka menyambut kelahiran Yesus itu dengan kegemparan, kehebohan, tapi dengan cara yang tidak benar. Mari seperti orang Majus, kami datang untuk menyembah dia. Saudara, sebenarnya Natal itu adalah identik dengan kesederhanaan.
Yesus aja lahir di palungan. Yesus lahir saudara di kandang yang hina. Yesus lahir di tempat terpencil di Bethlehem sana saudara. Yang Yesus tidak lahir di Yerusalem di tengah-tengah keramaian, enggak. Dia lahir dengan segala bentuk kesederhanaan. Maka dia hanya disambut oleh para gembala yang menggembala di padang Efrata sana. Tapi itulah justru esensi dari merayakan menyambut kelahiran Yesus, dengan menempatkan diri kita sebagai penyembah-penyembah yang mau datang sujud menyembah Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Oke, saya tidak anti dengan dia. Kami juga saudara mempersiapkan dekorasi, tetapi bukan itu yang terutama. Saudara boleh mempersiapkan baju baru, ya puji Tuhan saudara, apa semua baru dan lain sebagainya. Yang penting jangan pasangan hidup yang baru ya, jangan istri atau suami yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak masalah saudara mempersiapkan hal seperti itu. Tapi bukan itu yang esensi, bukan itu yang utama. Yang utama itu adalah sikap hati, sikap hidup yang mau datang menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya tambahkan sedikit, ada satu sikap lain yang ditunjukkan orang-orang pada waktu itu. Ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Puji Tuhan. Respon yang selanjutnya itu ditunjukkan oleh tokoh-tokoh agama yang juga menjadi tokoh masyarakat. Karena imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu adalah selain tokoh agama, tokoh masyarakat juga mereka pada waktu itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Herodes panggil mereka, benar nggak sih akan ada lahir seorang raja ini? Wah, saudara tahu apa respon para ahli tokoh agama ini, ahli-ahli Taurat ya, imam-imam kepala? Iya betul, bahkan saudara tahu mereka menunjukkan sampai sedetil-detilnya tentang kelahiran Yesus, sampai tempat di mana Dia akan lahir mereka tunjukkan. Mereka hafal persis nubuatan firman Allah. Mereka hafal persis nubuatan Yesaya, mereka hafal persis nubuatan Nabi Mika tentang datangnya seorang raja yang akan lahir di Bethlehem, Yudea. Tahu persis mereka. Secara teologi mereka tahu persis. Ini yang ironis juga, respon yang ditujukan oleh orang-orang pada saat ini, khususnya tokoh-tokoh agama, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil dan lain sebagainya, ya, teolog-teolog Kristen. Wah, mereka mulai membahas, mereka mulai bahkan berdebat tentang Natal itu, tentang kelahiran Yesus. Ada yang tidak boleh merayakan Natal di bawah tanggal 25, nanti 25 ke atas baru merayakan Natal. Ada yang bahkan tidak boleh lagi merayakan Natal pada tanggal 25. Kenapa? Karena tanggal 25 itu adalah sebenarnya itu adalah hari perayaan. Sejarahnya mencatat itu adalah hari perayaan Dewa Matahari. Tapi oleh kemudian Kaisar Konstantin menetapkan itu sebagai hari merayakan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Ada lagi saudara yang mengkultuskan tanggal 25 itu ini tanggal yang keramat saudara. Jadi kalau Natal tidak tanggal 25 itu tidak sah. Natal kalau tidak tanggal 24 itu tidak sah. Banyak mereka berdebat, membicarakan, mereka tahu saudara tentang Natal, tentang sejarah ini. Tetapi saudara, esensi yang sesungguhnya, hal yang terpenting dari Natal itu mereka lupakan. Ujung-ujungnya apa? Berdebat. Ujung-ujungnya apa? Bertengkar. Ujung-ujungnya apa? Berselisih. Hanya membicarakan tentang hal-hal kelahiran Yesus ini dan lain sebagainya. Esensi yang sesungguhnya itu apa? Memberi diri untuk datang sujud menyembah Yesus itu mereka abaikan, bahkan mereka lupakan dan tinggalkan. Tapi bagi saudara yang mengikuti mesbah doa pagi hari ini, milikilah sikap yang benar.
seperti para Majus. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Pagi hari ini saya ingin pesan kepada kita semua, menyambut Natal ini saudara, ya, menyambut dan merayakan Natal Kristus ini, tunjukkanlah sikap yang benar, yaitu apa? Memberi hidup kita ini untuk menjadi penyembah yang benar. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan. Mempersembahkan segenap hidup kami Tuhan, dengan mempersembahkan segenap hidup kami, amin, menjadi pribadi yang menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami kadang-kadang meresponi kelahiran-Mu dengan cara yang keliru Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami meresponi kehadiran-Mu dengan cara yang tidak benar. Tapi melalui firman Allah pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, agar kami meresponi dengan cara yang benar, yaitu memberi hidup kami menjadi penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kudus. Terpujilah. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang menyembah Engkau, hidup yang memuji dan memuliakan, hidup yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahwa kami itu selalu mendekat kepadamu, bahwa kami itu datang Tuhan sungguh-sungguh di hadirat-Mu, mencari Engkau Tuhan setiap saat, setiap waktu. Biarlah kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni
kami Tuhan. Apabila selama ini kami kurang sungguh-sungguh untuk datang kepadamu dalam doa dan penyembahan, ampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami tetap setia berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, karena kami tahu Engkau lah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah datang ke dunia ini, Engkau telah hadir Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau bersyukur kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Apabila kami Tuhan jauh daripadamu, Engkau membawa kami kembali Tuhan. Tarik kembali kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang jauh daripadamu, biarlah Engkau tarik mereka kembali, bawa mereka kembali, jamah mereka kembali. Mereka sungguh-sungguh datang menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami, Engkau memenuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu, kasih yang dari Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus. Jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Apabila ada hati yang terluka, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Kau balut luka hati mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jika mereka boleh sungguh-sungguh datang menyembah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak takut lagi, tidak merasa terintimidasi lagi, karena mereka Tuhan dikasih oleh Allah, dikasih oleh Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja, yang telah datang ke dunia ini Bapa untuk menebus setiap orang-orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah kami, pulihkan kami Bapa di dalam nama Yesus. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami meresponi arti kelahiran-Mu Tuhan, dengan respon yang benar, respon yang baik, respon yang sungguh-sungguh untuk datang menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatkan kami terus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam kami datang untuk menyembah Engkau, Engkau memberkati kami, Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami berdoa Tuhan untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan sepanjang hari ini, siang ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaannya boleh berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam persiapan usaha yang diadakan, kami berdoa Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang mengadakan pemilihan. Dalam Tuhan Kau tutup fokus, Tuhan Kau jaga keamanannya, Kau pakai TNI Polri yang menjaga keamanan. Oh pilkada serentak ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan Tuhan hikmat kebijaksanaan bagi setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan pilkada kepala daerah Tuhan pada hari ini Bapa. Dalam mereka memilih yang sungguh-sungguh, mereka tidak tergoda Tuhan dengan politik uang, mereka tidak tergoda Tuhan dengan hal yang tidak benar. Mereka boleh memilih pemimpin-pemimpin yang nasionalis, yang sungguh-sungguh terutama yang takut akan Engkau. Bapa, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan banyak para
pemimpin-pemimpin kepala daerah Tuhan, dari puji tingkat Tuhan. gubernur, Tuhan, Haleluya, bupati, wali haleluya. kota. Amin, Kepilih amin, Tuhan, amin, anak-anak amin. Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah lebih Haleluya, banyak yang duduk Yesus. di dalam Haleluya, pemerintahan, puji kepakai anak-anak Tuhan, Puji yang Tuhan, takut akan puji Tuhan, Tuhan. untuk menjadi Amin. kepala-kepala daerah di Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Haleluya, Engkau puji mengasihi Tuhan. bangsa kami. Haleluya, benar Jika Engkau Tuhan, akan Tuhan memilih pemimpin-pemimpin Yes, yang terbaik, yes. pemimpin Benar, Tuhan. kepala Takut daerah yang akan terbaik Tuhan. di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima Puji kasih. Tuhan, puji Kami Tuhan. percaya Amin, Tuhan, amin, amin. pemilihan kepala daerah sepanjang hari ini akan berjalan dengan aman, Aman. lancar, tertib Aman, Tuhan. tertib. Tidak ada hal-hal yang tidak Dalam berkenan di nama hadapan Yesus. terutama dalam Dalam perhitungan nama suara Tuhan nanti. Yesus Biarlah Kristus. Tuhan berjalan dengan Dalam lancar juga. nama Tuhan Tidak ada hal yang Yesus Kristus. mencurangin untuk pemungutan suara tuh, Benar, penghitungan Tuhan. suara Semua nanti. petugas Tuhan. Oh Tuhan, jika terpilih Tuhan pemimpin kepala daerah yang terbaik Tuhan, Benar, amin, yang amin, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Dalam nama percaya Yesus. Tuhan, Amin, amin. biarlah Puji Tuhan Tuhan, yang puji memerintah, Tuhan, puji Engkau yang berkuasa Puji Tuhan, Tuhan. atas Haleluya. bangsa kami, Amin, atas amin, amin, Indonesia amin. ini, Puji Tuhan. atas daerah-daerah, atas kota Haleluya. kami Amin. Bapa. Engkau yang berkuasa Puji Tuhan, atas kami puji Bapa di Tuhan. dalam nama Haleluya. Yesus. Dalam nama Tuhan Terima Yesus kasih Kristus. Tuhan, Amin, terima amin, amin. kasih. Puji Tuhan. Terpujilah Dalam nama namamu. Yesus. Amin, amin. Terpujilah Engkau, Amin, Tuhan, amin, amin. Raja di Puji atas Tuhan. segala raja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, Amin, amin, haleluya. amin. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Kami mau berdoa untuk petugas-petugas pemilihan pilkada ini Amin. Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. mereka melaksanakan Tuhan semuanya dengan penuh keadilan dan kejujuran, dengan rasa takut akan Amin. Tuhan. Kami tolak segala kecurangan-kecurangan. Kami tolak semua bentuk-bentuk Amin. Dalam nama Yesus. praktek kecurangan dalam pilkada di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Dalam Yesus setiap Kristus. petugas-petugas. Terpuji bagi namamu Tuhan. Semua pihak yang semua khususnya pihak keamanan, kepolisian, tentara atau petugas-petugas pilkada. Tuhan tolong semuanya. Berikan kesehatan, berikan Amin. semangat yang baru untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Dan Amin. kami percaya terpilihlah pemimpin-pemimpin yang menurut kehendak Tuhan. Amin. Yang takut akan Tuhan, Amin. yang memiliki kerinduan untuk kemajuan kota, Ya. tempat, provinsi di mana mereka mengabdi. Amin. Mereka punya kerinduan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, Ya. untuk kesejahteraan masyarakat di Amin. dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dan dijauhkan dari mereka keinginan-keinginan untuk memperkaya diri, dijauhkan dari mereka keinginan-keinginan untuk kepentingan pribadi dan kelompok Ya. atau keluarga, tapi semata-mata untuk membawa masyarakat untuk lebih maju lagi dan lebih sejahtera. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam Terima nama kasih, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh intimidasi, roh perkerusuhan dan lain sebagainya, pertikaian kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, keamanan, ketenangan dan ketertiban tercipta dimanapun Amin. di pelosok bumi tanah air Indonesia ini, khususnya di tempat-tempat di mana sedang melaksanakan pilkada ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan namamu. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terpuji namamu. Sepanjang hari ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi, tutup, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami Amin. katakan, Amin. Amin. diberkatilah oleh Amin. Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Keluarga, suami, istri, anak-anak kami Tuhan dijaga, dibentengi Tuhan, proteksi kami semua sehingga kami benar-benar kami benar-benar aman dalam naungan dan lindungan kuasa Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Yesus, Raja di atas segala raja, dan biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Kami
Ya, amin. Oh, let my soul, My Savior God, to thee. How can the one, how great the one, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Akhir ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan yang layak dimuliakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jesus reigns 7 kali. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amin. Puji Tuhan.